Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Iqbal Amar Muzaki SPD IMPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini kami dari kelompok 1, saya Naswaresya Putri sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Perkenalkan, nama saya Rahman Aulin Nasution. Nama saya Ramadan Dwi Saputra. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi di sini kami ingin membahas terkait tentang filsafat pendidikan Islam, yang dimana sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan terkait tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian dari filsafat pendidikan Islam, jadi filsafat pendidikan Islam itu merupakan sebuah disiplin ilmu yang dimana di dalamnya itu mengkaji tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Jadi pada intinya filsafat pendidikan Islam ini tuh ingin membentuk sebuah individu yang beriman dan berakhlakul karimah. Di dalam pendidikan Islam itu ada 3 unsur ya. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, ontologi ini tuh merupakan sebuah hakikat dalam pendidikan Islam, yang dimana membahas terkait tentang hakikat ilmu dan juga manusia yang dijadikan subjek sebagai pendidikan, subjek pendidikan gitu. Nah, di dalam Islam manusia itu dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki akal serta ruh, dan juga memiliki tanggung jawab untuk mencari ilmu gitu. Kayak contohnya seorang pendidik yang memberikan pembelajaran terkait tentang ilmu sains, yang dimana seorang pendidik ini harus bisa mengaitkan atas kebesaran Allah, kayak alam semesta ini tuh indah gitu ya, itu karena adanya kebesaran dari Allah gitu. Contohnya yang kedua itu ada epistemologi ya. Nah, epistemologi itu merupakan sebuah ilmu ataupun pembahasannya tuh terkait tentang ilmu dalam Islam yang diperoleh gitu. Sumber utama ilmu itu dalam Islam ada 3. Nah, yang pertama ada wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, yang dimana wahyu itu kan Al-Quran dan hadis, yang dimana Al-Quran dan hadis itu ilmunya itu berasal dari Allah langsung gitu, seperti hukum-hukum syariah gitu. Nah, yang kedua ada akal. Nah, akal ini dipergunakan untuk memahami serta mengembangkan ilmu yang telah ada gitu, seperti ilmu pengetahuan, ilmu sosial gitu. Nah, itu menggunakan akal. Yang ketiga ada empiris. Nah, empiris itu ilmu yang diperoleh melalui pengalaman dan eksperimen, seperti sains dan teknologi. Nah, contohnya itu bisa seperti ilmu kedokteran yang dikembangkan dengan menggunakan akal dan juga metode-metode empiris gitu. Tetapi tetap berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga keseimbangan tubuh, menjaga keseimbangan kesehatan gitu. Pokoknya harus dikaitkan kepada nilai-nilai Islam gitu. Nah, yang ketiga itu ada aksiologi. Nah, aksiologi itu apa sih? Aksiologi itu merupakan sebuah pendidikan Islam yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan juga etika dalam pembelajaran. Dan ilmu dalam Islam itu tuh bukan hanya untuk kepentingan dunia aja gitu, melainkan dipergunakan untuk kepentingan di akhirat kelak gitu. Kayak contohnya seperti seorang pendidik itu nggak hanya mengajarkan matematika aja gitu, tetapi juga harus bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran dan juga tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Kayak kan kita kalau ngerjain tugas kan kebanyakan ya peserta didik itu ya ada yang mencontek, ada yang tiba-tiba membawa catatan, kalau misalnya lagi ujian gitu membawa catatan. Nah, itu kan kurangnya menanamkan nilai kejujuran dalam diri gitu. Nah, seorang pendidik ini harus bisa mengajarkan hal itu agar si peserta didik ini mempunyai nilai kejujuran gitu. Nah, udah itu saja sih pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya itu membahas tentang kedudukan filsafat pendidikan Islam yang akan dibahas dengan rekan saya. Padanya dipersilakan.
filsafat pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama sebagai landasan pendidikan agama Islam. Nah, seperti metode, tujuan, prinsip-prinsip dalam Islam yang menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam. Jadi, seorang murid itu harus berlandaskan pada pembelajaran yang dimana menekankan pada prinsip-prinsip nilai-nilai Islam yang ada dalam nilai Islam. Jadi seorang siswa tidak hanya cerdas dan tidak hanya cerdas melainkan juga berakhlak. Nah, yang kedua itu filsafat sebagai pedoman. Nah, di sini filsafat sebagai pedoman bagi pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu sebagai instrumen dalam pendidikan Islam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan Islam itu sangat menekankan pada nilai-nilai keislaman. Nah, seperti yang kita ketahui para ilmuwan Islam yang terkemuka yaitu Abu Nasr Al-Farabi serta Abu Ali bin Abdus Sina yang mendorong instrumen keilmuan dalam bidang kedokteran yang mengutamakan nilai-nilai Islam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Auli Nasution yang telah membahas terkait tentang kedudukan filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya itu ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Ramadan Dwi Saputra. Kepadanya dipersilakan. Filsafat pendidikan Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Sumbernya berasal dari beberapa aspek fundamental, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad para ulama, yang keempat sejarah peradaban Islam. Dan di sini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Al-Quran. Sebagai kitab suci yang utama dalam Islam, Al-Quran memiliki prinsip dasar dalam pendidikan, misalnya tentang pentingnya menekankan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Dari ayat ini kita bisa belajar pendidikan sangat penting dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan. Dan yang kedua ada hadis Nabi. Hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran dan memberikan contoh nyata dalam pendidikan Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Para ulama berperan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, "Al-ilmu bila amalin junun, wala amalu bila ilmin la yakun." Yang artinya,
ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Dan amal tanpa ilmu itu tidak akan terjadi. Artinya, ilmu harus diamalkan agar bermanfaat bagi kehidupan. Jangan sampai kita hanya mengamalkan teori tanpa mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam. Dari sejarah kita belajar bagaimana pendidikan Islam berkembang pesat dan melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan besar. Salah satu contohnya adalah Universitas Qawariyyin di Maroko yang didirikan pada tahun 859 Masehi. Universitas ini termasuk salah satu universitas tertua di dunia dan menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung ilmu pengetahuan. Nah, itu sumber filsafat pendidikan Islam mulai dari Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama, hingga sejarah peradaban Islam. Terima kasih pada rekan saya yaitu Ramadan Wisaputra. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua materi yang telah kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam itu merupakan sebuah cabang ilmu yang dimana di dalamnya itu mengkaji terkait tentang pendidikan dalam perspektif Islam dengan tujuan membentuk manusia menjadi lebih baik ataupun membentuk sebuah individu yang memiliki akhlak yang baik. Dan juga kedudukan filsafat pendidikan Islam ini tuh sangat strategis dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan sumber pendidikan Islam ini juga berasal dari Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, dan juga sejarah peradaban Islam yang memberikan inspirasi dalam merancang sistem pendidikan yang ideal. Baik, segitu saja pemaparan materi terkait tentang filsafat pendidikan Islam. Kurangnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.